DPH taunya kan Dewan Paroki DPH gitu ya. Padahal ketua lingkungan juga Dewan Paroki loh. Yo, podcast Santa Helena. Hari ini di episode pertama kita kedatangan tamu spesial nih. Ngomong dong. Oh iya benar juga, lupa gua karena terkesima gua lupa. Saking spesialnya ya. Saking spesialnya tamu kita juga spesial nih. Oh pasti dong, pakai telur Nat. Pakai telur ati ampla. Wah, kayak bubur dong. Waduh. Nah, kita kedatangan wakil DPH. DPH itu apa Nat? DPH kan? Dewan Pengawas Harian, betul? Nggak tahu. Nanti kita tanya langsung ke Pak Pungki. Tepuk tangan dong, mantap. Pak Pungki, salam 2 periode. Asik. Kok lu tahu ya? Gue nggak tahu lu itu. Makanya pas misa kemarin tuh ikut di Helena misalnya. Saya milsnya di Helena, tapi saya tugas. Oh tugas, nggak perhatiin dong. Nggak perhatiin jadinya, mohon maaf. Nah, jadi Pak Pungki ini adalah wakil DPH Paroki Curug Gereja Santa Helena. Betul ya Pak Pungki ya? Betul, katanya begitu. Katanya begitu. Dan katanya juga 2 periode ya Pak? Iya itu, katanya begitu juga. Kayak yang kerja. Nah, sebelum daripada kita salah nih Pak, iya. DPH itu apa sih Pak? Kepanjangannya gitu. Kepanjangannya DPH itu Dewan Paroki Harian. Oh. Keren dinas tadi pengawas. Iya, Dewan Pengawas. Gak ada yang ngawasin. Oh, nggak ada yang ngawasin. Justru di atas ya, jadi mengawasi kerjaannya. Iya, orang gereja aja nggak ada orang. Iya. Apa yang diawasin? Apa ini gereja? Oke, Pak Pungki ini berarti kalau saya baca-baca asik kayak research gitu ya. Research dulu. Padahal 2 periode nih Pak. Tapi sebelum kita bahas Pak Pungki dengan kesibukan di per-DPH-an ya asik. Kita mau kulik-kulik dikit nih sama Pak Pungki. Pak Pungki ini kalau boleh tahu itu orang atau warga wilayah mana sih Pak? Biar iya tuh. pada tahu juga. Biar teman-teman tahu. Siapa tahu jangan-jangan loh ini satu wilayah sama saya gitu. Iya. Ternyata ada wakil DPH. Ternyata gitu kan. ini tuh. Oh ternyata ini Pak Pungki yang namanya Pak Pungki gitu. Wilayah Saribumi, tepatnya di lingkungan Tarsisius Karawaci. Wilayah Saribumi, lingkungan Tarsisius Karawaci. Tarsisius Karawaci. Oke, rumahnya di daerah mana Pak berarti? Purinusa Karawaci. Nusa Purinusa. Oh, Purinusa. Keluarga besar Purinusa berarti. Buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang di yang satu perumahan mungkin baru nyadar ini Pak Pungki di wilayah Saribumi gitu. Kalau ketemu di wilayah boleh tegur sapa sama Pak Pungki ya Pak ya. Iya, jangan segan mentang-mentang wakil. Wah, ada DPH gitu ya. Saya segan nih sama Pak Pungki nggak kayak gitu kok orang. Pak Pungki ramah kok. Ini kita kesini tadi dibeliin makan ya Pak. Betul. Lagi udah habis ya? kan? Lagi pesen kan? Udah kenyang nih saya. Oke Pak, kalau Pak Pungki sendiri udah lama Pak berdomisili atau aktif di kegiatan di Paroki Curug Santa Helena? Kalau berkegiatan itu semenjak 2016 ya, 2014 ya. 2010 saya tinggal di Purinusa Karawaci, belum ada kegiatan. 2010 belum ada kegiatan atau belum berkegiatan Pak? Belum berkegiatan. Jadi di paroki ya maksudnya? Oh di paroki ya? Ya. Baru mau diomelin, nunggu 6 tahun baru mau aktif gitu? Belum join. Tapi di lingkungan aktifnya gitu ya Pak ya? Di lingkungan ya, di lingkungan aktif. Karena waktu itu perumahan Purinusa masih bergabung dengan lingkungan Antonius Padua Saribumi waktu itu. Oh oke. Jadi belum dimekarkan ya, berjalannya waktu itu nanti dimekarkan. Oh oke. Jadi setelah pemekaran jadi banyak 2016 baru mulai berkecimpung ya, berkecimpung di dunia terlibat aktif di paroki yaitu di DPH gitu Pak, dan 2 periode sekali lagi. Enggak langsung di DPH atau langsung di DPH atau gimana Pak? Lingkungan. Oh ketua lingkungan. Iya, lingkungan. Kalau DPH tuh kayak ini nggak sih Pak, kayak DPR gitu ada fraksi, ada partai gitu biar kita bisa kepilih di DPH gitu? Nggak ada, mau partai politik. kan kita nggak tahu nih. Mungkin kita nggak tahu kan mungkin dewan. Mungkin kalau bisa dipilih tuh secara kayak gimana gitu? Mungkin karena aktif, karena dilihat kinerja sebagai di lingkungan kayak gimana. Betul. Gitu. Sebelumnya sebelum di DPH ini Pak Pungki aktif di apa Pak? Di lingkungan yang jelas waktu itu wakil ketua lingkungan ya, waktu masih bergabung dengan Antonius Padua. Waktu itu almarhum Pak Ian yang ketua lingkungannya. Oke. Nah, beriringnya waktu ketika umat Purinusa sudah mulai banyak sehingga ada rencana pemekaran, maka waktu itu
waktu pemekaran saya menjadi ketua lingkungan yang pertama waktu itu Purinusa. Ketua sejarah lingkungan nih. pertama, sejarah nih. Sejarah. Iya, sejarah pertama, orang pertama yang menjadi ketua lingkungan di Purinusa. Jangan digetok mejanya. Oh gitu, mohon maaf. Saling semangat ya. Nggak apa-apa. Jadi 2000 berapa itu Pak berarti? 16 Sekitar 2016 ya. 2016 itu ya. 2016. Oke, berarti sekarang Purinusa ada berapa lingkungan Pak berarti? Kalau Purinusa itu satu lingkungan. Satu lingkungan itu. aja. Oh, satu. Oh, Jadi dua Purinusa- Wilayah Purinusa Saribumi satu. ada 3 lingkungan, salah satunya Purinusa. Purinusa. Oke, Tadinya jadi masih dua. gabung. Masih gabung. Tadinya masih gabung karena ada 2 Belum lingkungan dimekarin saja ya. kan. Iya. Iya, nggak apa-apa dah. Mekar saya mekar. Oke, nah setelah itu 2016 sampai dengan bisa jadi DPH tuh pas tahun berapa tuh Pak? Waktu itu nggak langsung proses nggak langsung. ya, maksudnya ya apapun perutusannya kan mesti kita jalanin ya, komitmen dan setia ya. Nah waktu itu terus saya masuk ke dalam liturgi. Nah, waktu itu ketua liturginya masih Pak Beni. Pak Beni, Ya. oke. Sebenarnya di dalam liturgi itu sudah ada Pak Herdu sebelumnya sih. Jadi saya sepertinya nyusul aja di liturgi. Justru sebenarnya Pak Herdu lebih dulu daripada saya di paroki. Oke. Gitu. Jadi Karena saya banyak kecimpung di lingkungan. lebih banyak lingkungan karena waktu itu masih ketua lingkungan juga ya Pak. Iya, Sambil- Wakil ketua masih lingkungan. wakil ketua. udah terus ketua nanti- lingkungan. udah ketua lingkungan. Udah lingkungan kan ketua lingkungan pertama loh. Oh iya benar. Ketua lingkungan pertama ya kan. Habis itu sambil jalan juga terlibat di seksi liturgi. Sesi Nah, liturgi. sebelum itu loh Pak, pasti kan juga banyak bertanya-tanya gitu. Tadi seperti kita tahu kayak Berna tadi dewan pengawas atau kan. Iya, waktu itu saya salah. Iya. Nah, Malu nih sama umat. sebenarnya DPH sendiri itu apa sih Pak secara gampangnya lah ya biar Iya. kita tahu. Terus tugasnya ngapain aja sih? Kok perlu kok bisa ada DPH tuh dalam suatu gereja tuh buat apa sih Pak? Gitu. Ini pertanyaan susah ini. Sengaja Pak memang. Iya, biar nggak pusing. Iya, karena kita memang nggak tahu juga karena ya kita yakin pasti banyak yang nggak tahu sih Iya Pak. benar. Iya Yang kan? sederhana itu banyak yang nggak tahu Betul. biasanya. Ya, kalau kita ngomong DPH, sebenarnya kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya Dewan Paroki ya. Yes. Dewan Paroki, karena kan DPH, taunya kan Dewan Paroki DPH gitu ya. Betul, Iya. betul. Padahal ketua lingkungan juga Dewan Paroki loh. Ketua lingkungan. Berarti DPH tuh banyak ya Pak ya? Jadi bukan banyak. Jadi Dewan Paroki itu sebenarnya kan satu badan pastoral evangelisasi ya, yang di dalamnya itu pasti ada pastores, Iya. ada umat-umat yang dipilih oleh lingkungan wilayah untuk mewakili menjadi pengurus gereja, dan mereka mempunyai Tritugas Kristus. Berat tuh. Berat ya, Tritugas Kristus. Bukan Tri Pamungkas ya Pak? Bukan. Tahu nggak Tritugas Kristus apa? Apa tuh Pak? Yang pertama pengembalaan, pewartaan, Pewartaan. pengudusan. Pengudusan. Itu Pengembalaan, dibolak-balik pewartaan, itu. pengudusan. Dibolak-balik. Intinya 3 Tritugas Kristus itu, pengembalaan, pewartaan, pengudusan. Jadi Dewan Paroki itu punya tugas ikut terlibat di dalam Tritugas Kristus itu. Oke, sungguh mulia sekali. Iya. Ya. Tidak Ternyata- cocok seperti orang kita ini terlibat di situ. Apa itu saya tidak mengerti. Apa itu pengudusan? Apa itu? Tapi kita terlibat di pewartaan loh. Oh iya, kita Dengan Iya. podcast Oh, ini. dengan podcast ini Betul. kita Itu pewartaan. salah Tepuk satunya. tangan dong. Ini Tepuk tangan dong. pewartaan. Berarti kita salah satu DPH. Betul. Betul. Langsung Seksi Komsos betulin masuk dari- di dalamnya. Betul loh, DPH. Iya. Pewartaan. Pewartaan. Tapi Pak, kan Pak Mungkin ini kan tadi wakil ketua. Ketuanya siapa Pak? Oh iya, Ketuanya bingung pasti gua lu. pastor. Pasti pastores, ketua umumnya, Oh, ketuanya ketua pasti umumnya ya? pastor. Iya. Oke. Jadi pastor itu ya ketua DPH-nya. Ketua DPH. Wakilnya dari awam. Awam. Iya. Tapi tadi ngomong-ngomong masalah Dewan Paroki belum selesai. Oh, belum Oh, selesai. iya. Masih panjang nih. Masih Masih panjang. Kita ini. masih 2 jam Tadi ya. kan sampai Tritugas Kristus kan. Oke, Oh iya, betul. betul. Nah sebenarnya Dewan Paroki ini ada 3, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki yang Harian. kedua adalah Dewan Paroki Inti, Ada dan yang inti. ketiga adalah Dewan Paroki Pleno. Nah itu 3 bagian sebenarnya Dewan Paroki. Jadi kalau bilang Dewan Paroki, Ah, yaitu 3 bagian itu dengan tugas dan fungsi masing-masing tentunya. Kalau Dewan Paroki Harian, dia sebagai pelaksana harian tentunya. Oh. Ya, secara operasional, secara administrasi yang sehari-hari mereka memang kerjakan.
Secara gampangnya siapa itu Pak berarti DPH? Secara gampangnya kalau dibilang DPH itu kalau secara strukturnya ada pastores di situ ketua umumnya dan ketuanya. Nah, di bawahnya adalah awam-awam, wakil, bendahara, sekretaris, dan kita punya 8 koordinator bidang di dalam Dewan Paroki Harian. Oh, yang dulu tuh kalau nggak salah namanya Dewan Pendamping ya Pak? Pendamping. Cuman diganti namanya. Iya, jadi kalau mendamping kan cuma mendampingi, nggak ngapa-ngapain kan? Benar, ya? benar. Oke, ya. Kalau sekarang namanya korbit, gitu ya? koordinator bidang. Berarti dia mengkoordinir. Tetap dia harus mengkoordinir bidang atau seksi yang dia bawahi kan, yang dikoordinasi dalam tugas perutusannya dia gitu ya. Itu. Oke, berarti DPH tadi ada pastor, ada wakil, awam, sampai dengan koordinator bidang. Tadi baru 1 DPH, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 ada lagi nih. DPP sama pleno. Inti sama pleno. Inti sama pleno. Iya. Kalau inti apa Pak biasanya? Kalau inti itu di dalamnya ada DPH pastinya, ditambah dengan ketua-ketua seksi. Ketua seksi, oke. Ada juga di dalamnya itu kepala-kepala bagian, ya. Kepala bagian. Iya, kalau di tempat kita ini kan ada bagian rumah tangga, keamanan, masuk dalam Dewan Paroki Inti. Para korwil juga masuk di dalam Dewan Paroki Inti. Koordinator wilayah, oke. Iya. Korwil itu masuk ke inti. Ke inti itu sebagai badan koordinatif sebutnya di kita. Lalu Dewan Paroki Pleno, Dewan Paroki Pleno pasti anggotanya Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Inti, ditambah dengan ketua lingkungan. Dan ketua-ketua kategorial. Bahkan kalau di paroki ada komunitas biara, dia masuk dalam komunitas Dewan Paroki Pleno. Oke. Nah, itu sebenarnya Dewan Paroki. Jadi secara gedeannya itu kan Dewan Paroki itu ada 3, ada DPH, ada inti, dan juga ada pleno. Nah, yang paling besar itu yang pleno itu semuanya ada terlibat di dalamnya. Di dalamnya sampai dengan ketua lingkungan itu ada di dalamnya, karena badan ketua Dewan Paroki Pleno itu sebagai badan musyawarah ya. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat, kalau misalnya kan pernah dengar kan ada rapat Dewan Paroki Pleno gitu kan. Nah, itu semua kumpul semua. Oke. Besar ya jadinya. Besar. Benar. Jadi pleno kayak lagi DPR tuh lagi apa kalau di paripurna. Paripurna betul. Paripurna. Oke, Pak, tadi kita udah sedikit tahu nih terkait dengan apa itu DPH lah ya Pak, secara garis besarnya. Nah, kok mau Pak Pungki ikut aktif di DPH? Kayaknya kelihatannya kalau lihat tugasnya kayak nggak gampang ya nanti. Iya, banyak banget gitu ya. Yang diatur juga banyak masalahnya. Lingkungan aja udah berapa banyak, wilayah berapa banyak, belum seksi-seksi. Belum satu seksi ada banyak lagi timnya. Terus ya kan? ada yang tadi 8. Bener, dan segala macam, dan juga harus sebagai jembatan juga kan, tua juga kan pastinya. Kok mau sih pertanyaannya, Pak? Kok mau ya? Iya, emang digaji berapa sih Pak? Aduh, gaji, uang. Banyak ya di atas. Katanya gajinya itu adalah pahala. Boleh diambil kalau mau. Ya. Upahmu besar di surga. Nah, itu. Ya, tapi ngambilnya nanti. Ngambilnya nanti ya. Kita di sini sepakat ngambilnya nanti kalau itu. Kalau ditanya kok mau ya, saya juga heran kenapa mau ya. Karena waktu itu waktu saya ke DPH ini sebenarnya kan saya masih di liturgi ya. Waktu itu saya di korbit, bilangnya korbit spiritual. Jadi Pak B ini ketua liturgi waktu itu membuat sekretaris itu dibagi 4. Salah satunya saya di korbit spiritual. Jadi bagian ngurusin bikin teks misa ibadat, ngurus-ngurusin itulah yang suci-suci gitulah. Padahal juga nggak suci kan. Padahal nggak suci juga. Suci kan gitu kan. Saya nggak tahu kenapa di situ, dan itu juga ada Pastor Edu waktu itu. Jadi ketika ada pemilihan ketua lingkungan saya mau ke periode kedua, nggak jadi ya gara-gara itu. Mereka diambil saya. Akhirnya diganti sama ketua lingkungan yang lain gitu ya. Setelah dimekarkan menjadi yang pertama, akhirnya saya pindah ke liturgi. Nah, waktu itu di liturgi juga setengah jalan juga ya, karena dalam perjalanan berikutnya
Ini juga saya nggak tahu bagaimana rencana dari yang di sono, ya kan, yang tim Pak Beni. Kita di liturgi nggak tahu waktu saya mau diambil ke DPH, karena ini ada dalam catatan pastores waktu itu, dan mungkin juga Dewan Paroki yang memang berjalan saat itu, gitu ya. Oke, siap. Jadi memang perjalanannya dari dari liturgi dan panjang lah ya, nggak tiba-tiba langsung datang langsung itu jadi wakil gitu ya Pak ya. Berproses di sana. Ya. Terus kalau tadi kan saya bilang 2 periode nih Pak. Berarti kan artinya 2 kali. Di sebelumnya Bapak jadi wakil juga atau di bidang korbit jadi apa Pak? Di periode pertama saya juga wakil, korbit juga. Jadi memang rangkep-rangkep kemarin itu. Oh, rangkep. Iya. Gaji double berarti. Nggak tahu sih kalau itu. Upahnya double. Upahnya double. Puji Tuhan. Amin. Tapi belum mau diambil ya Pak. Nanti aja dulu. Ya, kemarin itu wakil dewan juga. Saya juga sebagai korbit liturgi waktu itu. Kalau sekarang namanya peribadatan. Sekarang ya, kalau dulu namanya liturgi masih ya. Sekarang peribadatan. Jadi 3 tahun atau 1 periode kemarin juga ya wakil juga ya, ngurusin masalah liturgi juga. Gitu. Oke. 2 periode. Panjang juga ya. 1 periode berapa lama sih Pak? 3 tahun. Dewan Paroki semua, baik inti, pleno sama DPH 3 tahun. 3 tahun. Lama juga ya. Cepet lah. Lama lah. Cepet lah pakai. Kayak baru kemarin dilantik pas. Wow gitu. Semua juga bilangnya kayak baru kemarin sekarang sekali lagi nambah gitu. Tapi ini Pak, ini 2 periode pengalamannya ada nggak sih Pak kayak apa sih kalau bahasa ininya suka duka lah ya. Duka. Tapi kalau bicara suka kan pasti banyak dong. Banyak. Dukanya dulu boleh dong Pak. Pasti ada dong. Betul. Dukanya apa ya? Kayaknya suka semua deh ya. Waduh. Ini luar biasa sekali. Aduh, sahabat positif. Karena ya. Sahabat positif. Korbit itu kan ada tim seksi ya di situ ya. Jadi kalau di liturgi itu kan kalau saya sama Pak Michael ya. Pak Michael dan teman-teman itu ya. Jadi dukanya ya kalau misalnya segala yang direncanakan tidak berjalan, atau misalnya contohnya misalnya waktu kalau ada perayaan-perayaan besar waktu sebelum pandemi misalnya, atau malah setelah pandemi ini ya, semuanya kan dilakukan secara online. Bahkan betul. Kita koordinasi aja kebanyakan online gitu ya. Nah, kadang juga nggak nyambung apa yang diomongin, apa nanti yang terjadi di lapangan gitu ya. Betul. Nah, itu kadang juga membuat perjalanan peribadatan kita itu nggak lancar gitu ya. Bahkan sampai kadang dikomplain juga sama pastor ya. Waktu itu pendamping kita kan Pastor Eko ya. Nah, itu juga dikomplain juga gitu kan istilahnya. Apalagi mengenai tugas-tugas yang nggak bisa dijalanin gitu loh istilahnya. Benar. Jadi begitulah. Benar. Duka-dukanya. Tapi menarik sih, maksudnya kalau saya hitung berarti ini periode kedua, berarti kan Pak Pungki sempat mengalami di mana periode before pandemic dalam menjalankan tugas sebagai wakil DPH dan juga pas lagi pandemi nih Pak. Justru pas awal-awal pandemi, berarti kan lagi hektik-hektiknya tuh Pak. Tantangan terbesarnya itu yang paling membedakan apa sih Pak ketika sebelum pandemi sama after pandemi ini? Kalau sebelum pandemi bisa kita langsung action on the spot, langsung offline gitu ya, langsung ada apa-apa langsung datang, ketemu juga langsung janjian kapan saja bisa. Tapi kalau sekarang ini mesti atur jadwal kalau ketemu aja. Jadi online ya, koordinasi online itu kadang kalau Zoom atau online meeting itu kamera nggak dibuka, kadang nggak nyimak, ya kan? Ya, betul. Seperti itu kan? Kirain anak sekolah doang. Sekolah anak kuliah doang kayak gitu. Bapak DPH juga begitu. Sebentar ya Bu, rambut saya kena kuah soto. Kenapa kuah soto sih? Iya. Jadi meskipun DPH nggak bisa semena-mena keluar masuk gereja juga ya Pak ya? Maksudnya kan karena DPH kita meeting di gereja aja gitu. Di gereja aja kita kan saya DPH gitu. Enggak gitu ya Pak, tetap online ya. Memang untuk saat ini memang semuanya diatur ya.
kita ada TGKP kan. TGKP ini suatu tim yang memang dibentuk ya dari keuskupan, ada di paroki-paroki untuk sebagai tim pelaksana untuk menjaga semua umat agar tetap sehat, semua berjalan dengan baik. Nah itu TGKP yang mengawal. Jadi memang TGKP punya aturan-aturan yang memang harus ditaati. Dalam tanda kutip kita pun, pastor pun juga tanda kutip ya ini ya, itu harus tunduk kepada TGKP dengan aturan mereka gitu ya. Gugus itu gugus ya, gugus. Gugus. Emang tahu TGKP mana? Tim gugus COVID paroki. Emang gitu Pak? TGKP itu kebanyakan apa Pak? Tim gugus kendali Oh, paroki juga. Nggak ada COVID-nya. Gue tahu sedikit gitu. Dilengkapi sama Pak Pungki. Dilengkapi sama Pak gitu. Oke, tapi nih Pak Pungki, apa sih hal yang paling Pak Pungki kangenin dari berkegiatan DPH yang sebelum pandemi? Iya, itu betul. Pasti ada dong. Ada lah. Ya kan? Ada kan tadi dibilang harus misalkan tadi kayak Rapat harus online. online. Rapat online gitu. Tapi pasti ada yang dikangenin misalkan rapat ketemu offline atau ada yang lain lah mungkin Pak. Yang paling kangen. Kita aja ada. Kita aja kangen loh Pak, ngumpul di Iya, gereja. itu. Makan di kantin. Makan-makan sama teman-teman. Iya. Kita kan sering kalau misal habis rapat kita, yuk makan gitu kan. Karena kan kalau kita pulang itu malam. Oh, iya, sudah malam. Kita rapat aja udah jam 8 malam. Mulai jam 8 malam ya kan. Selesai paling ya jam 11 gitu ya. Lapar gitu ya makan sama Pak Stendi juga. Sama teman-teman juga. Oh iya, sama di sop kambing. Dia tahu sop kambing Bino. Pantesan kita sering denger bahwa Bapak DPH ada yang sering sakit, yang makannya jam 11 malam, kambing lagi. Leher kunci Lehernya tegang gini. Iya, karena kalau online nggak bisa jajan ya. Maksudnya nggak bisa makan habis itu karena online gitu kan. Karena perjumpaan yang paling dikangenin tetap ya bener kan. Karena beda sekali ya antara online dan offline gitu ya. Koordinasinya sangat beda sekali gitu. Kadang nggak nyambung juga kalau online gitu ya. Kadang udah dirapat, ya diputusin, oke jalan. Ini Tapi ada yang tahu-tahu kok nggak jalan ya. Kenapa ya? Nggak nyambung juga kan? Kan? Saya kira begini. Iya. Harusnya begitu. Karena pas dengar keputusan sinyalnya hilang. Bisa jadi itu. Iya kan? Ya kan? Langsung down kayak gitu. Atau pas rapat bisa jadi pas DPH banyak yang jadi pasif kayak dulu kalau misalnya kita di sekolah atau di kantor gitu ya. Kontribusi cuman pagi semua, pas terakhir terima kasih. Gitu. Ketika ditanya hening. Atau di kolom chat izin toilet. Biasa gitu kan. Itu mending. Gitu. Kalau dilihat ya, tahu-tahu udah live. Gitu. Di yang periode kedua ini ya Pak, DPH kan Pak Pungki ini sebagai wakil lagi nih. Maksudnya kan dengan peran yang sama, orang yang sama gitu kan. Di struktural yang bawahnya juga apakah terjadi yang sama atau berubah hanya Pak Pungki aja yang masih sama Pak? Maksudnya menjabat kembali? Sebagian besar berubah mengikuti pedoman Dewan Paroki yang baru ya. Jadi kalau kemarin istilahnya pendamping, kalau sekarang istilahnya korbit ya, koordinator bidang ya. Jadi kalau ada 8 bidang itu contohnya ya, contohnya adalah bidang pewartaan misalnya. Kalau dulu kan disebutnya pendamping katekese, ya kan, pendamping katekese, komsos. Sekarang ngomongnya bidang pewartaan. Bidang pertama bidang pewartaan. Itu ada komsos di dalamnya, ada. Dulu jalan masing-masing gitu ya, jadi. Ada komsos, ada katekese, ada kitab suci di situ. Jadi korbit pewartaan itu ada 3 subseksi ini, gitu. Tapi memang nggak dipegang oleh satu korbit ya, karena memang itu berat semua kan, pusing. KKS, kitab suci aja walaupun nggak pernah dibuka tapi berat loh itu. Berat, benar. Berat. Kita aja niatnya juga berat membuka itu. Ya. Saking beratnya tidur ya kan. bener. Berarti kan tadi ada 8 nih Pak. Apa aja deh? Pertama kan pewartaan. Bidang pewartaan masuk di dalamnya. Peribadatan tuh dulu liturgi ya, peribadatan liturgi ya, peribadatan liturgi. Lalu yang ketiga ada bidang. Yang ketiga ada pelayanan ya. Pelayanan. Kita tes apal enggak? Ya, baru berapa? Baru 3 ya Pak. 5 lagi. Pelayanan di dalamnya ada PSE. Kan? PSE nih guys. Yang keempat ada ini kategorial dan teritorial. Oke, pasti wilayah masuk sini nih. Sama subkategorial gitu ya Pak ya. Wilayah.
Kategorial itu masuk sini. Batasan kategorial. Ya, itu ada satu pendamping. Oke, yang kelima. Yang kelima ada apa ya tadi? Ayo. Ini 5 kan? Yang pertama Yang 5 kan? pewartaan. Yang kedua peribadatan. Layanan sudah masuk. Tiga Tiga pelayanan masuk. sudah. Tiga pelayanan. Terus koordinat apa? Itu apa? Kategorial. Kategorial. Ayo Pak Pungki. Bentar. Kita tes. Ayo. Nanti kalau dia itu ada tuk. Oh iya. Tolong, Bro. Ini saking banyak yang dipikirin soalnya. Iya. Persekutuan. Oh, persekutuan. Ya, bidang PDKK persekutuan. gitu-gitu ya. PDKK. Bukan dong. Beda. Persekutuan. Kirain sama. 5. 3 lagi Pak Pungki. Ayo Pak Pungki. Kalau Untuk 2 PDKK juta masuk rupiah. Itu tadi. Kemana? Dari itu apa? Kategorial. Oh, kategori. Iya, dia suka kategorial Mas. Oh iya benar. Persekutuan itu ada SKK ya Migas. di dalamnya. Oh, SKK Panggilan. itu migas. Bukan, SKK migas mah beda. Lu. Ini Lalu kan lupa nih Pak Pungki nih. enam aja Pak Pungki. Kesaksian ada masuk. Kesaksian. Ya. Cocok Kesaksian. tuh saya. Apa aja tuh. Pak kesaksian? Kesaksian itu ada HAK, SKP di situ. Oh, yang apa? Yang hubungan antara umat beragama gitu ya. Hubungan keluar itu ada di situ. Oke. Hubungannya keluar. Yang ketujuh Sudah berapa itu? 2 lagi. 6. Kayaknya tadi udah 8 ya? Belum Pak, baru 6. Coba ulangin apa aja? Oh, kalau ulangin, kita ini semua. kalau ulangin sulit saya. Oh, apalah. Oh, bisa. Pertama pewartaan, kedua itu peribadatan, yang ketiga tuh pelayanan, kategorial, sama teritorial, kelima itu persekutuan, keenam tadi yang keluar tuh apa tuh? Kesaksian. Nah, terima kasih Bapak Engineer. Kru, ada 2 lagi. 2 lagi ya? Ada lagi Dua Pak, lagi ayo, nih, Pak. 2 juta rupiah Pak, ayo. Ayo, kalau nggak bisa pilih push up. Aku nggak bercanda. Takut. Aku harus ngapal dulu nih, harus lihat-lihat dulu nih. Ini. Oke, apa kita mau phone the friend atau ask the audience? Yang kita nggak ada nih Pak, yang anak muda nih Pak, kepemudaan nggak ada. Itu masuk ke persekutuan. Oh, kita persekutuan. Kalau yang aku lihat, nggak apa-apa Pak, lihat aja, boleh. Bapak mau cerita Pak, kita kasih kesempatan kok Pak. Di sini nggak boleh. Pewartaan tadi udah ya? Pewartaan udah, kan Pak. pertama. Oh, penelitian dan pengembangan. Oh, Litbang ya. Litbang. Sama perencanaan evaluasi yang terakhir. Perencanaan dan evaluasi. Perencanaan evaluasi itu seksi apa Tata ya? kota kali. Tata kota enggak dong, enggak. Perencanaan evaluasi itu seksi yang ngurusin prokar-prokar itu loh. Program Oh, karya kalau pernah dengar. program karya. Ya, prokar. Nah, Iya ya, nggak pernah denger sih saya Pak, kebetulan. Baru ya itu. Baru kayaknya. Baru ya? Pak. Baru. Oh, baru. Pasti. Beda. Iya. Ada 8 berarti ya. Jadi diingat ya, nanti kita 8. akan adakan kuis ya. Berhadiah menarik. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada kuis. Oh, nggak ada. Kirain buat narik engagement kan di episode pertama langsung ada kuis gitu kan. Nanti ya doain aja. Doain aja ya. Please. Jadi yang mau ada sponsor boleh. Wah, ya, itu kirim bisa ke sini. diobrolin kalau sponsor itu. Bapak Jadi- Ibu yang punya restoran boleh. Voucher. Jadi ingat yang punya sop kambing ya. Bukan. Kita ada 8 koordinator 8 bidang koordinator di bidang. DPH ini. Siap. Banyak ya. Banyak. Bahkan Pak Pungkinya susah ngapal. Enggak, dia Apalagi kita. Nyontek 2. Nyontek 2. Masa apa saya? Nggak jadi 2 juta dong. Itu belum tambah bagian. Oh, Ada ada bagian lagi. rumah tangga, ada bagian keamanan, ya. Nah, itu. Banyak ya. Ini kalau di kantor nih gaji gede banget sebenarnya. Wah, iya. Banyak. Vice Presiden. Tapi ya gitu, gajinya kan nggak bisa diambil Iya, sekarang. sekarang. Itu dia problematikanya ya. Heeh. Tapi Pak, saya kan sama Bernard nih, Iya. kebetulan lumayan aktif lah ya di orang muda gitu kan. Kita punya masalah, biasanya nggak jauh-jauh. Nah, kayaknya nggak di kita doang, di Iya. banyak subseksi tuh ada masalah, orangnya lu lagi gitu kan, regenerasi. Betul Nah, banget. kalau di DPH itu ketemu masalah gitu nggak sih Pak? Atau sebenarnya di DPH justru lebih gampang sebenarnya menemukan mencari orang, karena banyak orang yang mau aktif, misalkan saya aja mau jadi DPH gitu. Sebenarnya ada masa batasan itu sebenarnya yang tadi saya bilang 3 tahun ya, satu periode, dan mereka harus dibatasin 2 kali. Oh. Berarti Dewan Bapak nggak bisa Paroki periode tahun ketiga depan nih? nggak- Tidak bisa. Waduh, kita harus Selanjutnya rubah nih nggak bisa. undang-undangnya, kita harus rubah Iya. nih. Enggak gitu dong.
Oh nggak bisa ya? Iya, termasuk ketua lingkungan, ya kan, Korwil, semua dewan ketua lingkungan paroki juga di dalamnya itu masa baktinya cuma 2 kali. Dua Cuma kali. Satu kalinya berarti 6 tahun ya kalau 6 satu tahun, ini ya. betul. Betul. Nah, yang jadi masalah ini nyarinya ini untuk mengganti yang kalau barunya. misalnya sudah 2 periode ini yang susah. Karena ya namanya pelayanan ya memang harus punya keterbukaan hati. Betul, dari hati ya. Pak. Kesediaan Dari hati. Kesediaan hati. Ya, kalau Indah di banget. Dewan Paroki itu kan yang pertama harus iman ya. Iman itu apa? Iman itu hubungan personal kita dengan Yang Maha Kuasa sama Tuhan. Jadi itu yang prinsip pertama dulu. Benar-benar. Setelah kita punya hubungan sedalam apa sih hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Lalu kita juga punya misioner, punya misi. Punya ketaatan. Ketaatan. Ketaatan akan perutusan kita gitu ya. Kalau misalnya kita sudah komit untuk menjadi seorang ketua lingkungan misalnya, ya kita harus taat, kita harus ikuti perutusan kita di situ sampai akhir periode gitu Sampai ya. akhir periode, Tidak benar. berhenti di tengah ya. Ya banyak tuh, banyak, cukup banyak yang kayak Berhenti gitu. di tengah Tiba-tiba resign gitu. Waduh. Iya. Atau HDR ya, Nat? HDR iya, tuh kata temen saya ada HDR, hilang dari radar gitu Pak, dicari di WA nggak bisa. Padahal online. Padahal online. WA nggak bales. Tapi ada Pak gitu Pak, di Dewan juga kayak gitu ada Pak, yang Ada. setengah jalan Ada. gitu. Aduh, tolong Bapak-bapak Dewan yang Bapak-bapak, sedang menonton. ibu-ibu Terketuklah Dewan. hati Anda, ya kan? Dengan ketaatan dan iman. Haleluya. Haleluya. Iya, selain 2 itu tentu juga memiliki rasa kepedulian ya. Karena kan hubungan kita juga bukan hanya internal tetapi juga keluar ya. Betul, eksternal betul, ya. betul. Jadi kepedulian juga, bela rasa juga terhadap warga kita, umat kita juga warga masyarakat yang ada di luar gitu ya. Selain itu kita juga terakhir itu kompetensi itu terakhir. Kompetensi terakhir. Kompetensi terakhir. Jadi memang harus mau dulu ya. Harus mau dulu dan dia punya kedekatan sama Tuhan, dia biar terbuka, biar Roh Allah bekerja di situ. Kompetensi itu terakhir, kemampuan itu terakhir. Tapi dia juga punya integritas, kejujuran. Yes. Ya, Kejujuran. kejujuran, integritas. Apa yang disampaikan, apa yang diomongkan harus Sesuai. kenyataannya sesuai gitu ya, tindakannya sesuai. Kalau ngomong boleh jangan seperti ini ya, dia juga jangan melakukan seperti itu. Karena dia juga secara nggak langsung sebagai role model juga Iya, kan, sebagai Pak. contohnya. Iya. Meskipun di bidangnya adalah bidang gereja, pelayanan hidup, Betul. hidup rohani ya seperti Iya. itu. Nanti jangan sampai nyuruh-nyuruh aktif sendiri di lingkungan nggak aktif gitu ya Pak ya. Iya. Kan itu bahaya juga. Sering tuh kedengeran gitu-gitu tuh. Tapi ada satu lagi Pak yang kelupaan syaratnya. Yang pasti harus warga Katolik kan jadi DPH. Betul. Iya betul. Nggak Betul. mungkin dong transfer dari tempat lain kan. Betul. Tapi Iya. bisa nggak dari umat paroki lain gitu jadi DPH di gereja lain, bisa nggak sih Pak? Dewan paroki itu kan memang harus paroki setempat sini ya. Oh. Paroki Curug misalnya ya berasal dari umat paroki Curug. Dan secara administrasi, kalau secara administrasi ya mereka juga harus sudah inisiasi penuh sakramennya. Jadi harus sudah baptis, sudah komper ya, dan juga wisma. Sakramen Penguatan. inisiasi lah ya Pak ya. Inisiasi. Oh itu sempet tuh heboh itu tuh pas zaman saya. Ya kan? Dulu, Jadi iya, harus iya. pokoknya udah baptis, harus komuni dan yang terakhir harus sudah krisma kan. Krisma. Ternyata masih banyak juga yang belum krisma waktu itu ya Pak ya. Jadi iya, sempat ini. Jadi penguatan. memang itu kan bagian dari inisiasi ya untuk gereja ya Pak. Iya. Siap-siap. Pak, tapi ini ada pertanyaan ini sih. Soalnya ini biasanya sering ketemu Nat. Pernah nggak? Pertanyaan Ya, titipan. biasanya kalau ketua lingkungan atau kadang ketua seksi, Pak kok apa namanya jadi ketua? Iya, saya dijebak. Gitu. Ya, sering kan biasa jawaban gitu gitu. tuh, ya kan? Iya. Iya, kebetulan nih saya nggak datang rapat, jadi saya ditunjuk gitu. Kayak tadi saya aja, kenapa lu jadi ini podcast? Tembakan. Iya, saya dijebak. gitu ya. Ditembak. Nah, kalau Pak Pungki sendiri ke DP itu sempat di setup seperti nggak sih Pak? Memang karena Atau memang karena mendaya- rela hati aja gitu. gitu, nggak merasa oh nggak saya dijebak nih sama teman-teman saya sebelumnya pada cabut semua gitu kan. Kalau itu sih enggak, jadi memang kerelaan hati saja Emang. ya, seperti tadi saya bilang bahwa memang pertamanya memang harus membuka hati, membuka diri ya, untuk karya Tuhan gitu ya. Waktu diminta juga, sebenarnya sih sebelumnya juga Pastor Nono juga pernah bilang sama saya, Pak ada kesibukan apa? Kenapa Pastor? Mau di DPH ya?
Dia belum jawab waktu itu. Waktu zaman Pastor Nono ya. Tapi terjadinya itu waktu Pastor Edu juga waktu itu tidak secara gamblang ngomong nanti DPH itu enggak ya. Tapi begitu nanti Pastor Edu sudah pindah, mungkin dia titip ke pastores yang lain atau DPH waktu itu ya, sehingga dipanggil. Waktu itu ingat sekali karya di liturgi kita itu waktu festival choir wilayah. Oh, yang di gereja itu ya Pak ya. Oh, yang OMK ikutan juga. Mungkin karena itu juga kali ya. Iya, benar. Mungkin karena itu juga ya. Saya juga menjadi korbit di liturgi gitu ya. Karena memang betul. Itu kerja bareng tim liturgi waktu itu. Karirnya memuncak di situ. Iya, naik langsung. Oh, ini siapa nih handle nih gitu. Karena di kantor-kantor kan gitu. Ini dari siapa yang zaman waktu Pastor Edu belum naik. Iya. Pastor Edu pergi baru titipan yang secara baik ya, bukan yang ini kalau pemain aneh-aneh. bola tuh pemain titipan. Pemain titipan. Tapi titipannya yang benar yang bagus gitu. Bukan tolonglah. Gitu. Iya, dibantu. Nggak dapat apa-apa juga di sini. Apa yang mau dicari? Kan maksudnya hitung-hitungan waktu udah pasti terforsir kebagi ya kan Pak. Betul. Yang paling gampang adalah sama keluarga gitu kan udah pasti kebagi karena satu minggu minimal lah kalau kondisi normal pasti harus di gereja kan standby paling enggak. Ya belum lagi rapat aja hampir jam 11 dan segala macam rapat kan. jam 8 hari Selasa mungkin tuh. Iya benar itu aja udah waktunya banyak berkorban. Belum lagi kalau punya kesibukan pekerjaan atau punya usaha pasti ada waktu yang terforsir juga kan Pak. Betul. Iya. Ya memang itu tadi bahwa tapi semuanya ini dijalani dengan sukacita ya. Pelayanan itu jangan dijadikan beban. Benar. Ya, jalankan semuanya dengan sukacita. Setuju. Ya. Karena ada inspirasi bagus itu di 1 Korintus 15. Kalau nggak salah lah Pak 58. Catat bro, catat. Coba 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ada nggak cari buka Alkitab? Buka Alkitab. Sebab ada tertulis ya Pak. Sebab ada tertulis. Iya itu awal. Itu yang memang sebenarnya harus jadi pegangan para pelayan gereja. Wah. Oh ya. 1 Korintus 15 58. Boleh dibacain? Di sini enggak Pak Pungki apa? Pak Pungki apa Pak? Apa lah pasti kan di pegangannya dia Nat. Nggak apa-apa, teman kita aja yang baca. Nggak apa-apa. Bisa baca nggak? Kita aja nyari. Bisa baca bisa Pak, bener. Puji Tuhan bisa baca semua. Apa tuh Pak 1 Korintus 15? Intinya adalah tetap bekerjalah dengan setia di ladang Tuhan, karena pekerjaan itu tidak akan sia-sia kalau dalam persekutuan dengan Tuhan, itu intinya. Oh luar biasa. Ya, jangan goyah, ya kan, tetap bekerja di ladang Tuhan. Di ladang Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Benar sekali, luar biasa. Ada lagunya juga kan, jangan lelah. Wah betul kan? itu benar. Bekerja di ladangnya Tuhan. Cukup. Ada yang suara gue fals soalnya. Tapi kalau nggak diiringin gitar nggak fals sih Nat. Oh iya bisa. Ya jadi ya pokoknya apapun utamakan kepada Tuhan dulu, maka semua kita pasti akan diberikan juga. Itu Matius ya. Ya, apa? Kalah kita Nat. Kalah kita. Luar biasa ya Pak Pungki. Nah Pak, tadi kayak Pak Pungki kan sangat menikmati bagian dari pelayanan ini ya sebagai DPH. Berarti nggak ada penyesalan ya Pak? Maksudnya karena tadi banyak waktu yang terbuang dan segala macam, harus bagi tidak ada penyesalan Pak? Tidak ada penyesalan yang jelas ya. Justru dengan pelayanan ini sukacita, damai sejahtera. Itu ada. Wah. Kalau tidak berkumpul aja atau misalnya tidak ada kegiatan rapat atau apapun, ada kerinduan untuk itu. Ada kerinduan. Iya. Jadi memang apalagi masa pandemi ini semua online ya. Yeah. Jadi kalau boleh dibilang seminggu itu bisa 3-4 kali kita meeting. Seminggu 3-4 kali meeting? Bukan cuma dengan DPH karena kita juga ada TGKP, ada tim PPC ya. Tim PPC itu koordinasi gitu. Koordinasi. Iya, tim PPC itu pengembangan dari TGKP ya. Sekarang ini di paroki punya tim PPC ya, Pusat Pengendalian COVID. Kalau ini ada COVID-nya, kalau tadi nggak ada. Tadi saya nggak ada. Ya. Udah masuk berat yang itu kali Pak. Ya bisa. Dan juga ya koordinasi dengan korbit-korbit lain. Apalagi sekarang ini, nanti ini jam 7:30 udah di 3F lagi nih, 3F itu ya. Oh ujung. Iya. Memang kita di mana nih? Di 3C. Oh 3C. Nanti 7:30 tuh bahas prokar sama seksi-seksi. Wah sibuk. Jadi sekali. memang Luar jam biasa. 3, 7:30 ya kan. Besok misa. Ya itulah. Tapi semuanya
dijalani dengan sukacita. Betul. Damai sejahtera, tidak jangan jadi beban karena memang tadi itu 1 Korintus 15. Karena ya kita lidahnya Tuhan, untuk apa takut ya kan? Iya betul. Karena ya pasti berkat Tuhan akan terus menyertai kita. Luar biasa. Pak Pungki. Thank you banget nih Pak Pungki. Makasih Tapi banyak. terakhir nih Pak, ini di luar tadi tema DPH ya kan. Kalau kita nih kan kebetulan saya Bernard kan memang masih muda nih Om. Kan tadi saya bilang kita rindu banget nih Perjumpaan. untuk perjumpaan. Nah, kira-kira ada kisi-kisi nggak sih Pak? Maksudnya gereja tuh kira-kira kapan sih bisa balik kayak dulu lagi normal, bisa datang ke gereja mungkin tanpa harus izin-izin dan segala macam. Iya tuh betul. Kita mengikuti aturan atau surat dari KAJ ya. Sebenarnya semua paroki itu sama di KAJ ini. Semuanya seragam karena satu komando kita kan Pusat KAJ ya. Ya. Dari keuskupan gitu ya. Nah, sampai dengan hari ini ya seperti ini yang kita bisa lakukan. Meskipun ya kita kan ada sedikit toleransi gitu ya, kayak misalnya pertemuan-pertemuan offline gitu ya, karena juga TGKP juga mempertimbangkan zona area yang ada. Iya, Karena di saat sekitarnya ini ya, teritorialnya. di teritorial saat ini karena memang sedang turun ya, sehingga ada beberapa acara-acara offline yang diperbolehkan ya. Tetapi sekali lagi ini prinsip kehati-hatian, kita dipesannya itu kehati-hatian sekali, jangan sampai nanti ada umat kita atau bahkan pastores kita ya yang terpapar dan menyebabkan penyebaran di paroki kita. Nah, itu yang kita jaga Ya, betul. dengan adanya pandemi ini gitu ya. Tetapi dengan keterbatasan itu, bagaimana kita tetap terlibat dan berbela rasa kepada umat kita. Maka dibentuklah itu tim PBC tadi yang bisa menangani semua di situ, dari mulai psikis, mental, ya kan. Kita juga ada para dokter di sana, konselor, ya kan, dan juga bantuan-bantuan medis dan pangan di situ. Jadi umat kita dan juga masyarakat yang ada di sekitar paroki kita ini paling tidak bisa terbantu menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Itu sebenarnya Luar biasa. Dengan cara yang new normal ini gitu ya Pak, dengan penyesuaian, betul kan? Menghadirkan bukan berarti kita harus terus berkumpul bersama, ya kan? Karena kan kalau dulu kan di kita sih di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Kalau sekarang 2-3 orang Zoom gitu kan? berkumpul dalam Zoom. Kalau enggak sekarang juga ada yang 2-3 orang berkumpul, COVID hadir di situ. Katanya kalau dulu tuh. Amit. Kita sih boleh penyintas ya. Iya. Tapi kondisi hari ini kan memang kita diatur lah ya Pak, dibatasi supaya dengan prinsip kehati-hatian. Tapi masih boleh nggak sih berkegiatan di gereja? Maksudnya apakah kegiatan-kegiatan apa yang memang masih diperbolehkan, ditoleransi untuk ke gereja, atau memang pure kita hanya mungkin ke gereja bisa hanya untuk beribadat aja gitu? Mungkin biar umat Helena yang lain juga tahu nih seperti itu. Kadang kan ada yang nggak tahu tiba-tiba main datang saya mau ke Gua Maria gitu. Dulu sering banget tuh biasanya rohani kali kan. Ya prinsipnya kalau misalnya mau ada kegiatan offline ya di luar kegiatan-kegiatan online, kalau yang offline ini kan sudah jelas diatur ya. Kita ada misa mingguan ya 2 kali ya, lansia juga hari Sabtu ke berapa itu, ke-1 sama ke-3 kalau tidak salah. Iya betul. Ya, terus ada sakramen-sakramen. Nah, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan misalnya mau meeting ya kan, mau ada pertemuan apa, tentu tetap informasinya ke TGKP karena tadi saya bilang TGKP itu merupakan orang atau tim yang menjaga situasi kondisi di paroki ini supaya berjalan dengan aman tentunya. Nah, tapi TGKP juga saya rasa bijaksana juga karena dia juga tidak otoriter, nggak boleh gitu kan. Betul. Tapi mereka juga akan melihat dari segi semuanya ya, dari segi sekarang ini zona di wilayah kita sedang apa. Ya. Kalau misalnya memang sedang turun seperti saat ini, saya rasa sih mereka juga akan mempertimbangkan gitu ya. Tetapi memang prokes ini harus tetap dijalankan. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Seperti itu. Betul. Intinya. 5M lah ya. 5M. Dan yang pasti juga syaratnya juga kita semua mau masuk gereja harus sudah vaksin juga ya Pak ya, pastikan. Karena untuk meminimalisir itu juga.
Oke, intinya tidak dilarang, tapi masih boleh, pasti dengan pertimbangan dan harus koordinasi dengan TGKP. Itu yang Betul, paling penting. Yang intinya penting TGKP. adalah adanya komunikasi. Betul. Ya, dan juga kita paham juga bahwa kita juga nggak boleh demanding. Oh, nggak bisa gini Iya, gini. benar, benar. Semua karena semua konteksnya situasional ya Pak ya. Artinya kalau lagi kondisi yang memungkinkan, toh Jadi boleh juga diperbolehkan gitu ya. diperbolehkan, Tapi kalau ya. memang kondisi lagi tidak memungkinkan ya harap maklum juga, karena demi ya itu tadi penting tadi Pak Pungki bilang bela rasa. Benar. Ya kita harus bisa jangan lihat diri kita tapi sekitar kita juga gitu. Betul, kan. iya. Itu yang paling penting. Jangan jadi egois kitanya Betul. ya, tapi Ya. kita juga berpikir juga terhadap orang lain. Karena situasi saat ini kan juga terhubung dengan orang lain juga ya. Yes, betul, Seperti betul. itu. Jadi tidak boleh egois kitanya. Mantap. Terakhir Pak Pungki ada pesan nggak buat para listener asik listener Para pendengar. udah kayak lama gitu Iya. buat para umat Santa Helena mungkin yang menonton atau mendengar podcast ini, ada pesan-pesan khusus mungkin dari Pak Pungki selaku wakil DPH. Ya, buat Bapak Ibu umat-umat yang ada di wilayah paroki Curug ini, Boleh ke sana Pak. Ini nih Pak, Kamera utamanya. kamera mana kamera? Kamera utama Mana? itu. Ini dari hati nih. dari hati Asik. ini yang paling dalam ini, ya. Ya untuk umat paroki Curug, situasi memang saat ini belum memungkinkan untuk berkegiatan secara normal seperti sebelum pandemi ya. Tetapi kami di dalam kepengurusan paroki Curug ini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani umat kita dengan baik dari segi fisik maupun dari spiritual, dan juga kami di pengurus ini juga mengharapkan kerjasama juga, karena memang saat ini situasi seperti ini banyak sekali pelayan-pelayan gereja yang kita butuhkan hati, pikiran dan tenaganya serta waktunya untuk bersama-sama melayani umat kita demi kemuliaan nama Allah. Oleh karena itu kalau misalnya nanti Bapak Ibu dicalonkan, dipilih menjadi pengurus, ya bukalah hati ya. Yes. Yes, betul. Bukalah hati ya, biarkan rahmat Tuhan bekerja dan pasti akan dituntun oleh Roh Kudus, semuanya pasti dimampukan. 1 Korintus 15:58 tadi ya. 1 Korintus 15:58. Betul. Jadi jangan goyah, jangan lelah, tetaplah bekerja di ladang Tuhan. Yakinlah persekutuan dengan Allah itu tidak akan sia-sia. Itu intinya. Terima kasih. Oke, Mantap. luar biasa. Mantap. Ya, tepuk buat tangan. Pak Pungki. Terima kasih Pak Pungki. Terima Ingat kasih, ya Pak. pesan-pesannya 1 Korintus 15. 15. Ya, terima kasih buat Pak Pungki atas waktunya, boleh bercerita sharing dengan Sharing. kita ya kan, menambah wawasan juga buat kita dan juga warga umat Santa Helena. Dan pesan kita juga buat Pak Pungki tetap semangat ya. Heeh. Jangan lelah Pak Pungki. Jangan lelah. Ya, karena Amin. Pak Pungki ini wakil kita ya. Iya betul. Wakil. Ya, thank you Pak Pungki untuk waktunya buat Ya. dan tetap jaga prokes ya, Mas Bernard, buat seluruh warga Santa Helena, tetap aturi peraturan yang ada. Betul. Ya, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. See you. Bye. Tuhan memberkati.